World Resources Institute atau WRI Indonesia bekerjasama dengan CNN Indonesia menyelenggarakan Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026. Acara ini merupakan forum strategis tahunan dengan tujuan mempercepat dekarbonisasi kendaraan berat untuk mendukung Indonesia Net Zero Emission 2060. Untuk melihat persiapan The Big Idea Forum dari Hotel St. Regis, kita tergabung dengan produser lapangan Satrio Adi. Selamat pagi Jojo, bagaimana dengan tema kali ini yang menarik, mungkin bisa sedikit Anda elaborasi dan nanti pembicara siapa saja yang akan hadir dalam event TBIF kali ini? Ya, selamat pagi Yuda. Benar sekali bahwa hari ini Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 sudah diselenggarakan, tadi dibuka sekitar 10 menit, maksud kami 1 jam yang lalu. Dan 10 menit yang lalu ini dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ini baru saja menyampaikan keynote speech-nya atau sambutan pembuka. Dan saat ini kita sedang menantikan bahwa sesaat lagi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY akan memberikan keterangan media kepada kami, para wartawan yang sedang hadir di Hotel St. Regis Jakarta Selatan begitu, di mana memang acara hari ini yaitu Indonesia Zero Emission Heavy Duty Vehicle Summit 2026 diselenggarakan atas kerjasama World Resource Institute Indonesia atau WRI Indonesia bekerjasama dengan CNN Indonesia, dan ini merupakan forum strategis tahunan untuk mempercepat proses dekarbonisasi kendaraan berat, di mana tahun ini merupakan tahun kedua diselenggarakannya summit ini, dan tujuannya adalah untuk mendukung target net zero emission Indonesia di tahun 2060. Kalau kita berbicara soal tema yang dibahas pada summit kali ini berkaitan tentang ketergantungan energi nasional. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia masih tergantung terhadap impor minyak, dan sektor transportasi darat masih menjadi sektor penyumbang terbesar konsumsi energi yang sayangnya ini juga menghasilkan emisi karbon terbesar di Indonesia, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan dari WRI Indonesia di tahun 2026 saja, emisi sektor transportasi ini mencapai 137,43 juta ton karbon dioksida, dan di mana salah satu penyumbang terbesar adalah dari truk ataupun alat berat pengangkut barang di Indonesia sendiri, di mana saat ini truk secara nasional jumlahnya hanya 3,93% Yuda dibandingkan dengan jumlah transportasi lain yang ada di Indonesia. Namun dari jumlah yang relatif sedikit yaitu kurang dari 4%, namun truk ini menghasilkan emisi sektor transportasi sebesar 49,39%, dan ini pembahasan terkait dengan solusi dari proses dekarbonisasi di bidang truk ini yang akan dibahas, dan kita akan langsung mendengar Yuda bagaimana keterangan media yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Infrastruktur dan Kewilayahan, kami harap bisa diajukan pertanyaan sesuai topik hari ini yaitu transportasi dan dekarbonisasi sektor transportasi logistik menuju zero emission demi tercapainya swasembada energi di Indonesia. Silakan. Silakan Pak Hayat. Ya. Terkait dengan isu dan topik yang dibahas ini kan menarik ya, dekarbonisasi di truk gitu ya. Biasanya kan transportasi kendaraan secara umum. Kalau untuk kendaraan besar ini apakah ada data yang terkait dengan proses dekarbonisasi ini Pak Hayat? Iya, pertama saya mengucapkan selamat kepada WRI Indonesia dan IFDA, Indonesia Freight Decarbonization Accelerator, sebuah inisiatif yang diusung oleh Bapak Nirarta Samadi dan teman-teman, yang tujuan utamanya adalah menghadirkan solusi, turut mengambil bagian dalam upaya menuju Indonesia yang semakin berkelanjutan. Tadi dalam paparan saya menyampaikan sebetulnya yang tengah kita kawal bersama-sama bagi Indonesia di tengah-tengah dinamika dan gejolak dunia yang penuh dengan ketidakpastian, termasuk seringkali perang mengakibatkan disrupsi pada rantai pasok energi dunia, akan meningkat harga minyak dan berpengaruh pada komoditas barang yang lain, perdagangan juga akan sangat terdampak. Maka Indonesia harus punya semangat untuk mewujudkan kemandirian energi.
energy security ini penting, elemen utama. Karena 280 juta orang penduduk kita, dengan semangat kita ingin terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, industri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan suplai energi yang cukup, affordable, terjangkau harganya, dan juga tidak terganggu, uninterrupted. Namun demikian, kita paham juga bahwa ini memiliki konsekuensi. Dengan semakin besar energi yang kita butuhkan, semakin besar pula emisi CO2-nya, emisi karbonnya. Padahal ini buruk bagi bumi dan lingkungan hidup kita, bagi kesehatan kita, dan juga seringkali mengakibatkan krisis bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan. Oleh karena itu, semangatnya bagaimana kita juga melakukan transisi energi baru terbarukan. Dekarbonisasi ini harus dilakukan secara serius, termasuk di sektor transportasi. Petanya begini, dari komposisi emisi karbon di Indonesia, itu 55%-nya berasal dari sektor energi. Jika dibedah sektor energi tersebut, maka 22%-nya dari sektor transportasi. Dan jika dibedah dari 22% itu, 89%-nya berasal dari transportasi darat. Dan kalau kita bedah lagi, tentu kontribusi dari kendaraan heavy duty, kendaraan-kendaraan berat, ini juga signifikan. Jumlah truk tadi Pak Koni mengatakan tidak terlalu banyak dibandingkan dengan populasi kendaraan di Indonesia. Mungkin sekitar 3 jutaan saja, saya ulangi, betul ya, 3 jutaan saja, tetapi 3% dari saya ulangi, 3%, tetapi kontribusi terhadap emisi karbonnya itu bisa 31%. Jadi signifikan. Oleh karena itu, semangatnya adalah bagaimana kita menggunakan energi yang lebih efisien, tapi yang kedua kita sudah mengarah pada elektrifikasi kendaraan. Dan ini perlu policy, perlu pengawalan kita semuanya, dan edukasi bagi masyarakat. Ada insentif yang harus diberikan. Dan pada akhirnya kita juga ingin mengembangkan kendaraan listrik, termasuk truk listrik, bis listrik dalam negeri. Nah, ini yang juga menjadi salah satu solusi yang kita sedang kawal. Tapi pada akhirnya kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak boleh terhenti, dan kita ingin memastikan apa yang kita lakukan hari ini juga bertanggung jawab terhadap masa depan anak cucu kita. Jadi inilah semangat dari acara hari ini. Pak Menko, izin Pak, saya dari Antara Pak. Yang pertama Pak, menyambung tadi penjelasan Bapak, berarti bisakah dengan elektrifikasi ini kita mengurangi ketergantungan impor BBM dari luar? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya, Yuda, berikut yang disampaikan oleh Menko AHY terkait dengan rencana pembangunan ataupun proses pengalihan dari proses truk yang berbahan bakar solar menjadi berbahan bakar listrik. Dan kita akan terus mengikuti prosesi dari summit ini, di mana selain Menko AHY dan itu juga akan ada beberapa pembicara lain, di antaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, termasuk juga nanti akan ada hadir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kembali ke Yuda. Baik, Jo, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.